Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini saya akan mereaksi 3 buah video ya. Yang pertama tentu ada Abang Firdaus ya, yang melayangkan somasi pada Rismon dan akan membuat sebuah laporan yang baru terkait dengan penghinaan yang dilakukan oleh Rismon Senipar CS kepada mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kemudian ada video berikut yang menurut saya ini sangat sangat disayangkan untuk kita lewatkan ya, di mana M Kodari memberikan kuliah gratis kepada Refli Harun. Nah, ya Refli Harun tidak paham ya soal hukum di bangsa ini. Saya tidak tahu apakah Refli Harun tidak paham. Video yang ketiga teman-teman, video yang ketiga ada seorang bapak ya, kayaknya mantan jenderal deh, memberikan penjelasan. Ya ini tentu masih terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Sebenarnya bosan juga ya kita membahas terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Tapi mau bagaimana lagi? Karena tugas kita adalah mengcounter ya framing-framing yang dibuat oleh manusia-manusia perusak bangsa ini. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita mendengarkan pernyataan dari Abang Firdaus dan juga M Kodari ya berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Ya, ini hari ini resmi FBA mensomasi Rismon Senipar dan kawan-kawan. Jangan buat gaduh lagi di bangsa ini. Karena kemarin habis ribut masalah A, pindah lagi ke B. Dari B ke C, ke D, nggak ada habisnya. Sementara pemerintahan Pak Prabowo ini lagi membangun. Nah, iya. Pemerintahan Pak Prabowo ini lagi membangun. Semua lagi dibersihkan, koruptor lagi dibersihkan. Mafia-mafia dibersihkan, rakyat lagi dipentingkan oleh Pak Prabowo. Apa ini juga ada maksud tertentu bikin menghambat kita punya presiden? Takutnya ada strategi politik mereka. Pura-pura memecah Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ujung-ujungnya menghancurkan Pak Prabowo juga. Karena ini politik juga gitu. Jadi hati-hati ya. Rismon, ini kau sudah kusomasi, ya kami FBI sudah mensomasi kamu. Silakan kau laporlah sama Abraham sama Ahmad Kojinuddin, sama siapa tuh yang hebat-hebat. Ilmu hukumnya nanti lawannya saya tuh ya. Gitu ya. Jadi kita semua cinta NKRI, kita dari FBI, cinta NKRI. Dan keluarga polisi kita Dan keluarga Polri, Bang Andre keluarga Polri juga. Kalau gua keluarga TNI. Ini Polri sama aja. dan polisi sama aja. Ya. Jadi kita nih keluarga para pejuang tidak terima dengan perkataan kau Rismon ya. Jadi kami ini semuanya keluarga besar TNI Polri tidak terima karena kau telah menghina jenderal-jenderal kami. Kau harus minta maaf kepada Pak Tito, minta maaf kepada Pak Tomsi, minta maaf kepada 5 jenderal lainnya yang ada di Mabes Polri tadi. Tolong kau minta maaf, kalau tidak resmi kami akan melaporkan kau ke polisi. Ya, ingat itu. Atau kau pilih kita bertanding sehat. Kau diam, nggak usah lagi ribut-ribut di negara ini. Kau diam, kau usiakan duit. Kalau kurang, keluar dari negara ini. Iya. Kalau kalah keluar dari negara ini. Kalau menang ya kau dapat lah. Tapi diam, jangan banyak ngomong. Ya. Targetnya kapan Bang mungkin? Targetnya saya kasih waktu 7 hari ke depan. 1 minggu ya. 7 hari somasi ini kita tunggu. Tunggu jawabannya. Ya, tunggu jawabannya. Kalau nggak jelas, ya udah kita lapor polisi. Kita kasih somasi kedua lagi. FBI akan memberikan somasi kedua setelah ini. Ya, tapi kita tunggu 7 hari ke depan. Dan wartawan harus kejar Rismon dan Roy Panci ya. Jangan Roy Suryo, kebagusan Roy Panci. Oke? Wartawan harus ngejar Rismon ya dan juga Roy Panci. Ternyata istilah panci ini sudah sampai ke Abang Firdaus ya teman-teman. Ya, sesuatu yang selama ini terus disuarakan oleh kita ya, para pemburu keadilan, pemburu kedamaian ya. Memang orang-orang seperti Roy Suryo ini tidak pantas untuk kita harus memanggilnya dengan sopan ya.
karena mereka ini sering melakukan hal-hal yang tidak sopan untuk orang lain, jadi pantas ya untuk bagi mereka mendapatkan karma yang setimpal. Nah, hal yang aneh ya, yang saya lihat pada orang-orang ini ya, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Egy Sujana, Refli Harun, ya, saya tidak tahu ya apa yang melatar belakangi mereka sehingga ngotot sekali, ya, ngotot sekali mau mencari tahu tentang ijazahnya Pak Jokowi. Ya, bosan juga saya mau sampaikan. Sudah berulang kali diberikan bukti, tetap juga tidak percaya. Ya, UGM sudah menyampaikan, tetap juga mereka tidak percaya. Ya, sebenarnya ini patut kita duga ya teman-teman. Sebenarnya tujuan utama mereka ini adalah menghancurkan Bapak Prabowo Subianto. Tetapi tidak secara langsung. Melalui siapa? Melalui Pak Jokowi. Kenapa harus Pak Jokowi? Ya karena di sana ada Gibran. Ya, karena di sana ada Gibran. Target mereka itu kan ya reputasi Jokowi hancur, Gibran dimaksulkan, maka selesailah Pak Prabowo Subianto. Itu tujuan utamanya mereka. Ya, itu tujuan utamanya mereka. Kita tahulah di awal-awal pemerintahan ini mulai bekerja, banyak sekali isu-isu yang terangkat. Para koruptor ditangkap. Ya, kasusnya bahkan bukan ece-ece. Ya, inilah mungkin yang mendasari mereka tidak suka dengan pemerintahan Prabowo. Yang jelas pasti ada orang di belakangnya mereka ini. Pasti ada bohir-bohir. Pasti ada para mafia-mafia ya, yang ikut mendukung mereka, yang ikut membiayai mereka. Sehingga mereka dengan gampang pergi ke daerah itu, pergi ke tempat ini, ya. Karena memang ada yang membiayai. Jadi omong kosong kalau si Rismon pernah bilang, mana kasih bukti. Ya, dia omong sama Sylvester itu, mana buktinya kalau kami itu dibackingi oleh seseorang, dibayarin oleh seseorang. Sebenarnya tidak perlu memberikan bukti, ya orang sudah tahu lah. Di balik ini semua ada siapa? Seperti video saya yang tadi malam, ada FPI, ada HTI. Ya. HTI dan FPI itu siapa? Ya, itu tentu di belakangnya juga ada antek-antek asing. Ya, mereka ini tidak mau bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Mereka ini ingin menghalangi cita-cita besar bangsa ini, di mana kita ingin menciptakan Indonesia emas di tahun 2045. Ya, jadi wajar mereka sering ngotot. Maka kita jangan pernah bosan. Dan teman-teman juga jangan pernah bosan melihat dengan topik video saya ini selalu berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Ya karena memang itu yang setiap hari selalu diberitakan. Ya, bahkan televisi nasional sekarang bukan lagi memberitakan tentang bagaimana kerjanya para menteri-menterinya Prabowo, bagaimana kerjanya pemerintahan saat ini. Tetapi yang menjadi fokus beritanya mereka itu adalah tentang ijazah Pak Jokowi, tentang Roy Suryo, tentang Egy Sujana, tentang Refli Harun, tentang Rismon Sianipar. Ini kan agak aneh. Ini sangat berbanding terbalik. Ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, ya, semua media fokus pada Pak Jokowi, ya, memberikan informasi-informasi penting kepada masyarakat Indonesia, bagaimana pemerintahan saat itu bekerja untuk rakyat. Tapi hari ini apa yang kita saksikan? Media-media malah ngurusin ijazahnya Pak Jokowi. Ini kan sebuah kekonyolan menurut saya, ya, sebuah kegoblokan, kekoplakan. Kekoplakan. Nah teman-teman, mari kita simak lagi video berikut. M. Kodari memberikan kuliah gratis kepada Refli Harun. Selamat menyaksikan. Ini saya bacakan aja nih supaya jangan salah ya. Presiden
dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR. Itu sebabnya saya katakan yang memberhentikan adalah MPR. Atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, kalau Bang Refli tadi menyebut 6, kalau saya buat 2 saja. 1, diberhentikan itu karena melanggar hukum dengan contoh-contoh yang tadi disebutkan, atau yang kedua tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, aspek hukumnya di mana? Kalau menurut saya, ini yang tadi tidak disampaikan oleh Bang Refli, karena kalimatnya terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, maka di sini harus ada proses hukum terlebih dahulu. Sebelum DPR itu bergerak untuk mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi. Sebelum DPR mengajukan pendapatnya kepada atau usulannya kepada MPR. Nah, pada titik ini sebetulnya kita punya perjalanan yang sangat-sangat panjang. Ya, kalau kita bicara pengadilan, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada kemudian Mahkamah Agung, ya. Yang hemat saya adalah ujungnya nanti terbukti telah melakukan pelanggaran hukum ini, dia harus memiliki kekuatan hukum yang tetap. Iya. Baru kemudian oleh DPR bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, saya menyebut ini sekali lagi harus melalui pengadilan, Bang, karena memang disebut pelanggaran hukum. Jadi pada titik itu saja kita sudah melihat mungkin ada berapa tuh? 4 titik ya. Kalau kita bicara aspek hukum. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, dan ada Mahkamah Konstitusi. Nah, proses politiknya di mana? Ada di DPR, ada di MPR. Pada hari ini, sampai hari ini, rasa-rasanya belum ada kasus hukum, baik berkaitan dengan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dari Nggak ada. Pak Gibran yang berproses di pengadilan. Nggak tahu ya kalau saya misalnya ketinggalan timeline gitu, ketinggalan berita gitu, bahwa sudah ada yang berproses di pengadilan negeri misalnya. Tapi setahu saya sampai tadi saya ke sini belum ada itu dari kasus-kasus Gibran, termasuk yang dicontohkan misalnya oleh Bang Refli tadi, Fufu-Fafa, investasi yang masuk ke pengadilan dan kemudian terbukti secara hukum dan berkekuatan tetap untuk bisa dibawa kepada DPR. Iya. Nah, kalau teman-teman atau senior kita dari Forum Purnawirawan, misalnya nih ya, membawa case yang sudah terbukti berkekuatan hukum secara tetap kepada DPR, mungkin kita bisa katakan pada hari ini ada satu dasar yang kuat bahwa DPR akan bergerak dan mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi karena belum, saya anggap tidak ada. Oke, kalau secara hukum misalnya tidak ada. Secara politis nih. Nah, kalau secara politis kita harus balik lagi ke belakang. Proses pencalonan Gibran seperti apa? Pertama yang saya baca juga nih, Bang Karni. Pak Prabowo itu minta Gibran jadi calon wakil presiden itu berapa kali? 5 kali ya kalau tidak salah ya. Ada 5 kali ya dalam beberapa kesempatan. Termasuk misalnya Pak Prabowo waktu itu ke Solo. Makan di angkringan ya atau di restoran apa di Solo itu. Kemudian proses pengajuan di Solo calon lah. wakil presiden yang melibatkan koalisi partai politik. Waktu itu masing-masing ketua umum partai politik diminta memberikan usulan nama. Pak Erlangga mengeluarkan usulan nama. Pak Zulkifli Hasan mengeluarkan usulan nama. Siapa lagi? Lihat mukanya Ya, Refli Harun. partai-partai yang mendukung lah ya pada waktu itu mengeluarkan usulan nama. Nah, kabarnya satu-satunya nama yang selalu muncul dalam setiap usulan ketua partai tadi, para dewa kalau istilahnya para beliau tadi itu ya, para dewa itu yang muncul secara konsisten itu adalah nama Gibran. Jadi kalau diruntut ke belakang sebetulnya nama Gibran ini nama yang muncul dari
satu Pak Prabowo sebagai presiden pada hari ini, dan yang kedua dari ketua umum partai politik yang mengusung pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, pada hari ini juga tidak terjadi suatu peristiwa, misalnya ya, yang terjadi dengan katakanlah Gus Dur. Tadi sudah diceritakan oleh Bang Refli, bagaimana proses impeachment terhadap Gus Dur itu tidak didasarkan kepada kasus hukum atau masalah hukum, karena memang tidak pernah dibuktikan secara hukum, termasuk dugaan-dugaan penyelewengan yang terjadi pada yayasan Bulog Gate itu, atau disebut Bulog Gate itu, dan Natera itu. Ya. Dan Bang Refli juga jelas mengatakan bahwa itu adalah politik. Nah, kenapa politik? Satu, beliau mengangkat Kapolri, yang kedua, beliau mau membekukan DPR. Nah, pada waktu itu kita ingat bahwa Gus Dur membuat konfrontasi Bang Karni dengan hampir semua kekuatan politik. Termasuk juga kabinetnya juga kan diberhentikan beberapa tokoh-tokoh besar itu. Sehingga yang terjadi adalah arus balik. Bagaimana mungkin DPR pada waktu itu melakukan pembelaan diri ya, atau melawan begitu, yang ujungnya adalah ya karena masih konstitusi lama. Untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, konstitusi lama itu saya lihat itu nggak ada pengaturan mengenai pemberhentian presiden wakil presiden sama sekali, itu nggak ada itu. Jadi karena nggak ada, akhirnya ya Gus Dur diberhentikan oleh MPR. Mau mengeluarkan dekret ya, MPR. Nah, pada hari ini kan tidak ada tuh Gibran konfrontasi dengan partai politik, ya, nggak ada. Nggak ada Gibran mecat-mecat menteri, karena bukan wewenangnya juga. Iya. Gitu loh. Nggak ada Gibran itu. sibuk bekerja. Ya. Nggak ada proses konfrontasi antara Pak Gibran sebagai wapres itu dengan pimpinan partai politik. Dalam rapat kabinet saya lihat salaman gitu. Terakhir kemarin acara BPIP juga dengan Ibu Mega, dengan Pak Tri juga salaman gitu. Jadi nggak ada konfrontasi pada hari ini. Atau misalnya tidak terjadi juga suatu peristiwa presiden seperti yang terjadi pada mungkin ya Bung Karno atau dengan Pak Harto. Di mana misalnya terjadi demo besar-besaran. Ya, terjadi misalnya dalam kasus Pak Harto krisis ekonomi yang kemudian berlanjut menjadi krisis politik, tuntutan reformasi, demo mahasiswa besar-besaran. Tidak kita lihat pada hari ini. Bang Iwan sudah menguji secara apa tadi? Big data, analisa big data. Isu ini juga di media sosial juga relatif sepi, di lapangannya sepi. Memang kalau di channelnya Bang Refli rame. Walaupun kalau saya nggak mau jawab tantangan Bang Refli, karena bukan begitu cara menguji pendapat opini publik yang benar. Bukan dengan mengadakan polling di YouTube channel, bukan. Kita harus melakukan survei langsung ke masyarakat dengan metode random sampling gitu. Soal benar apa nggak benar, jangan diperdebatkan lagi. Kan saya sudah membuktikan di ruangan ini berkali-kali gitu. Ya metode mana yang bisa dipercaya dan metode mana yang benar gitu. Jadi apa yang terjadi pada Pak Harto misalnya, kemudian terjadi pada Gus Dur, itu tidak terjadi dalam kasusnya seorang Gibran Rakabuming Raka. Ya, itu tadi teman-teman. Saya kira penjelasan yang disampaikan oleh M. Kodari ini ya, di mana dia memberikan kuliah gratis kepada Refli Harun terkait dengan polemik isu pemaksulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden ini, tentu ya sekaligus menampar mukanya Refli Harun. Padahal si Refli Harun ini kan, kalau saya nggak salah itu kan pakar hukum tata negara ya, harusnya dia ngerti dong ya alurnya itu seperti apa untuk pemaksulan seorang presiden ataupun wakil presiden. Ya memang secara aturan itu kan presiden dan wakil presiden itu kan bisa diberhentikan oleh MPR atas usulan dari DPR. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan presiden ataupun wakil presiden itu punya salah, melanggar hukum. Tapi yang terjadi saat ini kan tidak ada sama sekali. Apalagi Gibran. Ya. Pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia saat ini? Nggak ada kan? Justru
Wakil presiden kita saat ini sibuk bekerja. Ya, datang ke daerah-daerah mengunjungi masyarakatnya. Tapi bagi para purnawirawan, oknum ya, bagi para oknum-oknum purnawirawan ini, kehadiran Gibran Rakabuming Raka seperti menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi mereka. Ya, ini bagi saya adalah sebuah ketakutan. Ya, ketakutan yang berlebihan. Mereka ini mungkin takut jika suatu saat nanti sosok Gibran Rakabuming Raka ini akan menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Maka sedini mungkin ya mereka mau menghalangi, mau merusak reputasi seorang wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Ya, tidak ada pelanggaran hukum berat yang dilakukan. Tapi para oknum-oknum purnawirawan ini merasa pede, ya, membawa surat pemakzulan kepada DPR. Ya, dengan harapan DPR bisa membuat usulan kepada MPR. Tapi Ketua MPR sudah menegaskan ya bahwa tidak ada yang bisa memaksulkan presiden ataupun wakil presiden karena presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ya. Itu MPR sendiri yang menegaskan, walaupun secara undang-undang yang bisa memberhentikan itu adalah MPR. Tapi kan ini kan tidak ada desakan dari masyarakat kan. Ya paling desakan dari kelompoknya Refli Harun. Makanya M. Kodari katakan, ya kalau Refli Harun membuat survei di kanal YouTube-nya, ya itu tidak bisa dipercaya dong. Ya iyalah. Wong di kanal YouTube-nya itu kan pendukungnya Anies semua, pembencinya Pak Jokowi semua, pembencinya Gibran semua. Makanya tidak heran kalau hasilnya 99%. Tapi harusnya 100% dong. Kenapa cuma 99%? Rugi dong. Diuji di pengadilan. Saya kira kalau dikatakan lama, ya karena selama ini kan kemana-mana dilaporkan. Kemudian juga yaitu istilahnya sampai Pak Jokowi mengatakan ampun ya. Ampun, saya mengatakan betul. bahwa masalah ini sederhana. Kenapa tidak digugat lembaga yang mengeluarkan ijazah itu? Iya Ijazah juga itu kan ya. produk lembaga. Tidak mungkin Iya juga ya. istilahnya Pak Jokowi mendapatkan ijazah tanpa dikeluarkan oleh lembaga. Kalau lembaganya mengatakan itu asli, ya gugatlah lembaganya kan. Nah, sekarang karena sekarang yang digugat adalah si pemegang ijazah, sudah wajar kalau pemegang ijazah ini merasa yang bersangkutan dicemarkan nama baiknya, mungkin difitnah. Nah, marilah kita tunggu diuji di pengadilan. Jadi seharusnya Pak Daripada Ito ini kita berhenti membuat- saja di UGM begitu ya. Saya potong Pak Ito, maaf. Saya tanya sekarang sama saudara semua. Ya, kira-kira kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, apa sudah selesai? Kalau di mindsetnya saudara semua itu bahwa itu palsu, kan harus dibuktikan. Betul. Membuktikan kan Betul. harus lapor ke polisi. Kalau dikatakan tadi masalah KKN dan lain sebagainya, itu kan menjadi tanggung jawab lembaga yang menerbitkan ijazah tersebut. Makanya Ya, saya masuk sampaikan akal. tadi, Mbak, kenapa tidak lembaganya yang ditanyakan? Sampaikanlah ke lembaga temuan-temuan itu. Sehingga nanti lembaga bisa mungkin mengkoreksi apakah betul Mengklarifikasi. ijazah tersebut dikeluarkan secara benar atau tidak. Nah, kalau saya bikinnya sederhana saja, kenapa harus kepada si pemegang daripada satu produk kelembagaan? Jadi nanti kasihan kalau saya kira rakyat juga nanti masyarakat akan melihat dari hasil Lapor. persidangan lah. Ini kan Ya. pasti akan masuk persidangan. Ya, Kasusnya pasti. sudah masuk pidana. Hmm. Silakan saja argumentasi itu disampaikan. Nah nanti sampaikanlah kepada lembaga yang mengeluarkan produk tersebut. Demikian menurut pendapat Oke. saya. Metro Jaya itu adalah sudah betul-betul sesuai dengan prosedur. Ya. Sesuai prosedur Jadi kalau ya. dikatakan tadi di masalah kasus-kasus lain, sayalah yang membongkar kasus Joshua supaya saudara Resmond tahu ya, saya yang membongkar sampai kasus itu terbuka. Ya, jadi saya kira polisi juga tentunya juga kan sekarang sudah dikawal dengan Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Jadi percayakan saja
Kalau memang tadi yang ketemukan tadi, Pak, ya silahkan sampaikan ke UGM. Nah, nanti kita tunggu di persidangan. Saya yakin teman-teman di Polda saat ini sudah bekerja secara profesional. Betul, Dan betul. mereka di Sangat bawah profesional. sumpah. Soal tidak percaya, silahkan. Ya, yang perlu dipahami oleh Anda, Rismon Sianipar, Roy Suryo, bahwa ijazah itu adalah produk dari sebuah lembaga. Lembaga di sini yang kita maksudkan adalah UGM. UGM yang mengeluarkan ijazah. Tapi Anda secara frontal, secara brutal, ya, menunjukkan kebodohan Anda, menunjukkan kegoblokan Anda. Ya. Anda kemudian melakukan tuduhan, ya, memaksa sang pemilik ijazah Pak Joko Widodo untuk membuktikan keaslian ijazahnya itu. Jadi wajarlah kalau Pak Jokowi itu melaporkan kalian-kalian ini ke polisi atas pencemaran nama baik. Ya, wajar. Dan yang lebih konyolnya lagi, teman-teman, mereka-mereka ini nih, ya, mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis, TPUA. Pertanyaan saya, apakah ijazah ini ulama? Apakah ijazah ini adalah seorang aktivis? Sehingga para pengacara, pembela, tim, ya, tim pembela ulama dan aktivis ini harus turun tangan ngurusin ijazahnya Pak Jokowi. Nggak masuk akal banget. Tidak masuk akal sama sekali. Ijazah ini kan hanyalah sebuah, selembar kertas. Hanyalah sebuah lembaran kertas. Dia bukan ulama. Dia bukan aktivis. Seharusnya kalian ini rubah nama kalian ini, ya. Tim pembela ijazah palsu, TPIP, ya, itu lebih tepat. TPIP, tim pembela ijazah palsu, tim pembela pembenaran, iya kan? Selama ini kan mereka bilang kami mencari kebenaran, publik ingin melihat, ya, publik ingin menyaksikan. Tapi yang Anda lakukan itu bukan kebenaran, tetapi pembenaran. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi, apapun yang disampaikan oleh UGM, itu tidak akan menjadi sebuah kebenaran bagi kalian. Karena yang kalian lakukan adalah memaksakan kehendak, memaksakan publik untuk mempercayai apa yang kalian bicarakan. Apa yang kalian sampaikan. Ini kan sama, namanya goblok. Ya. Kalau Anda memaksa orang lain untuk mempercayai apa yang Anda bicarakan. Ya tidak bisa seperti itulah.